Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Adiansa. Saya mahasiswa baru di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut saya ingin menyampaikan kepada kalian dan juga mengingatkan kepada kalian bahwasanya jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Oh iya teman-teman, aku punya satu saja pertanyaan buat kalian. Kalian udah tahu belum apa itu virus corona? Virus corona adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini karena infeksi virus disebut sebagai COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang pada manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Ini adalah daftar secara global mengenai COVID-19. Data ini berasal dari WHO ya teman-teman. Oh iya teman-teman, dan di Indonesia sendiri data yang positif sejumlah 4.056.354 jiwa. Dan total yang sembuh ada 3.689.256 jiwa. Dan yang meninggal ada sebanyak 130.781. Data ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2021. Oh iya teman-teman, udah tahu belum di mana dan kapan coronavirus pertama kali muncul? Pasti udah pada tahu dong. Yaps, betul. Coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada sekitar akhir Desember 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara umum ada beberapa gejala yang muncul pada penderita COVID-19. Yang pertama adalah demam. Demam ini bukan demam biasa ya teman-teman. Untuk demam ini dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk kering. Yang ketiga ada sesak nafas. Yang ketiga ada diare. Yang kelima ada konjungtivitas. Dan lain-lain. Di negara kita sendiri, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu belum apa saja protokol kesehatan 5M? Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Inilah cuplikan video tentang cara mencuci tangan yang benar. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Gimana? Sudah tahu kan cara mencuci tangan yang benar? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit saja, bukan untuk orang sehat. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO tersebut akhirnya mengeluarkan himbauan baru agar semua orang baik sehat maupun sakit dapat memakai masker.
Ini terjadi karena adanya virus COVID-19. Yuk lihat cuplikan video berikut ini. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Oke, itulah tadi cara memakai masker yang benar. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Udah tahu belum cara menjaga jarak yang benar? Ini contohnya. Oke, yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Dan jangan lupa tetap memakai masker, menyemprotkan hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. By the way, kalian udah vaksin belum? Vaksin penting loh bagi diri kita sendiri. Gak percaya? Tonton video dokumenter berikut ini. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis.
kita tenaga kesehatan telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID, sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Kami berharap tenaga kesehatan ini bisa merasa aman karena vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Pemerintah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Agar dapat mengakhiri pandemik ini secara bersama-sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Itulah video dari saya. Terima kasih sudah menonton video tadi. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer. Karena corona belum usai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.